Suara Kebenaran pada Rabu, 23 Agustus 2023 berjudul Perubahan Karakter. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 disebutkan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ayat ini sangat populer. Tetapi kalau kita jujur, tidak banyak orang Kristen yang benar-benar memiliki dan mengalami damai sejahtera yang dimaksud oleh Tuhan ini. Kita percaya Tuhan Yesus pasti memenuhi janjinya. Tuhan Yesus tidak mungkin mengingkari janjinya. Jadi, mestinya setiap orang percaya bisa menikmati dan memiliki damai sejahtera ini. Namun kenyataannya, baik sebagai orang Kristen sejak kecil atau sebagai pelayan Tuhan yang belajar mengenal kehidupan, kita melihat bahwa tidak banyak orang yang benar-benar dapat menikmati dan memiliki damai sejahtera ini. Sangat sedikit. Padahal ini adalah damai sejahtera dari hati Tuhan yang dibagikannya kepada kita. Damai yang dinikmati oleh Allah Bapa, yang dinikmati oleh Tuhan Yesus, yang pasti dinikmati penduduk surga. Damai itu juga ditinggalkan, diberikan bagi kita. Tentunya orang yang bisa atau boleh menggapai damai sejahtera Tuhan atau yang diperkenan menikmati madu surgawi ini adalah mereka yang sudah terbiasa menikmati madu Tuhan selama hidup di bumi. Di mana mereka sudah memiliki habitat, lingkungan hidup dengan asupan makanan jiwa yang benar. Sebab ini bukan madu secara fisik. Tidak mungkin orang yang tidak ada dalam habitat rohani, habitat kerajaan surga, yang tidak menikmati damai sejahtera Allah. Bisa masuk dalam kerajaan surga dan menikmati madu surgawi atau sukacita surgawi yang sempurna. Orang yang pasti masuk surga dapat dilihat dari habitat atau lingkungan hidupnya selama di dunia. Ini bukan lingkungan secara fisik atau rumah tangga, pergaulan, melainkan lingkungan hidup pribadinya. Apakah dia menikmati hadirat Allah, sukacita, dan damai sejahtera Allah atau tidak? Jelas, kalau orang tidak hidup di dalam habitat yang benar, yaitu di dalam hadirat Allah, dan tidak menikmati hadirat Allah, tidak bisa masuk surga. Sebagaimana ikan air laut tidak bisa hidup di dalam air tawar dan sebaliknya, maka janganlah kita berpikir sembarangan hidup hari ini dengan habitat anak dunia lalu nanti mati masuk surga. Tidak mungkin, saudaraku. Kalau ada orang yang berpikir begitu, berarti ia melecehkan Allah dan sedang meremehkan kerajaan surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, "Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kalau aku sudah pergi menyediakan tempat bagimu, aku akan datang. Aku akan menjemput kamu, supaya di mana aku ada, kamu ada." Tentu tidak semua orang dijemput. Yang dijemput Tuhan adalah orang yang serius mempersoalkan damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan itu, supaya hidup di dalam habitatnya, habitat damai sejahtera Allah. Maka jangan sampai kesibukan pelayanan menjebak kita dalam aktivitas pelayanan sehingga kita tidak menikmati damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera ini bukan sesuatu yang bisa dipercakapkan semata, karena ini bicara mengenai perasaan, maka harus dialami. Mengapa kita tidak bisa menikmati damai sejahtera? Yang pertama adalah karakter. Ya, karakter.
Karakter yang buruk tidak mungkin bisa menikmati damai sejahtera. Tidak mungkin, saudaraku. Damai sejahtera Allah hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berkarakter benar, berkarakter baik di mata Allah. Jadi saudaraku, nikmatnya madu surgawi itu bisa bertahap atau progresif seiring dengan perubahan karakter kita. Maka bertambah pula damai sejahtera Allah yang kita nikmati. Tentu kebaikan karakter kita standarnya adalah Tuhan Yesus. Semakin kita serupa dengan Yesus, semakin kita memiliki karakteristik seperti Tuhan Yesus, semakin damai sejahtera kita bertambah. Karakter Yesus adalah dalam segala hal yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dengan kata lain, kita bisa menikmati sentuhan damai sejahtera Allah ketika kita melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau hanya melakukan hukum, kita belum sampai menikmati damai sejahtera Allah. Dan kita diperhadapkan tiap hari dengan pilihan, keputusan, dan tindakan-tindakan berdasarkan respon kita. Dan kalau kita merespon dengan benar, Tuhan kasih hadiah, yaitu kita merasakan damai sejahtera Allah. Tetapi ketika kita berbuat salah, Tuhan kasih hukuman, yaitu kita merasa duka karena kesalahan itu. Jadi saudaraku, kalau hanya melakukan hukum atau perbuatan baik berdasarkan hukum, itu hadiahnya belum berasa. Belum berasa. Namun ketika kita mengalami hal-hal yang tajam, misalnya disakiti, dirugikan, dihina, difitnah, namun kita tidak membalas, hadiahnya akan berasa. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.